Pemerintah saat ini terus menggenjot pembangunan infrastruktur dari pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Namun sayang, tak sedikit dari proyek pembangunan ini justru tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Beberapa bangunan justru sepi ketika sudah resmi beroperasi. Ada yang rusak karena terbengkalai hingga sudah rata dengan tanah. Proyek apa saja yang dimaksud? Nah, berikut adalah 5 proyek pembangunan yang mangkrak di Indonesia. Graha Garuda Tiara Indonesia. Mungkin di antara kalian banyak yang tidak tahu bahwa pemerintah Indonesia pernah memiliki gedung super mega bernama Graha Garuda Tiara Indonesia atau GGTI. Sesuai dengan namanya, proyek prestisius ini memiliki bentuk bangunan unik mirip burung Garuda raksasa. Gimana? Mirip kan? Oh ya, Graha Garuda ini adalah proyek milik pemerintahan Presiden Soeharto yang terletak di Jalan Raya Narogong, Dayeu, Kecamatan Cilongsi, Bogor, Jawa Barat. Rencananya gedung yang dibangun pada tahun 1995 ini akan digunakan oleh Presiden Soeharto sebagai wisma atlet untuk ajang Southeast Asian Games atau SEA Games 1997 di Jakarta. Ratusan pekerja pun dikerahkan untuk membangun gedung yang menghabiskan anggaran sebesar 75 miliar rupiah ini. Dilansir dari beberapa sumber, pembangunan gedung ini dilakukan dalam 2 tahap yang dikerjakan pada tahun 1995 dan 1996. Sayangnya, pembangunan gedung ini terhenti pada tahun 1998 seiring dengan jatuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama bertahun-tahun, gedung ini dibiarkan terbengkalai. Alhasil, sejumlah fasilitas gedung pun dijarah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pada tahun 2014, sejumlah alat berat membongkar gedung ini. Kini gedung megah peninggalan Soeharto ini benar-benar tak tersisa dan sudah rata dengan tanah. Sayang banget ya, padahal gedung ini kan keren banget loh. Harusnya kan bisa dialihfungsikan dan nggak perlu dibongkar, iya kan guys? Hambalang. Dari era Presiden Soeharto, selanjutnya kita beralih ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Proyek pembangunan yang mangkrak di era SBY dan cukup menarik perhatian masyarakat adalah proyek Hambalang. Proyek yang terletak di Bogor, Jawa Barat ini merupakan mega proyek pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga nasional atau P3SON. Proyek yang berdiri di atas tanah seluas 32 hektar ini digadang-gadang menghabiskan anggaran sebesar 2,5 triliun rupiah. Dengan nominal anggaran yang fantastis, proyek ini pun menjadi ladang bagi para tikus berdasi untuk meraup keuntungan pribadi. Sejumlah nama pun terlibat dalam skandal korupsi Hambalang, mulai dari ex-Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden SBY, Andi Malarangeng, ex-Direktur Operasional PT Adikarya Persero, Tuku Bagus Muhammad Nur, hingga ex-Ketua Umum Partai Demokrat Enas Urbaningrum. Sejak praktek korupsi terkuak ke publik, proyek pembangunan Hambalang dihentikan secara total. Lalu seperti apa kondisi terkini dari proyek ini? Berdasarkan pantauan udara dari tim Detik.com, gedung ini sudah terlihat kusam dan kotor. Tanaman liar dan ilalang pun tumbuh tinggi, menutupi beberapa bagian gedung dan lahan terbuka dari proyek ini. Bak rumah hantu gedung ini pun masih sepi dari aktivitas hingga saat ini. Namun belakangan ini pemerintah berencana membangkitkan kembali proyek pembangunan Hambalang sebagai bagian dari agenda besar desain olahraga nasional. Akankah proyek ini benar-benar rampung di era pemerintahan Pak Jokowi? Kita tunggu saja ya. Pelabuhan Dompak Tanjung Pinang. Proyek pembangunan Pelabuhan Dompak di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau dimulai pada tahun 2009. Sayangnya pada tahun 2015, proyek ini dihentikan karena terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Dompak. Awalnya pelabuhan ini dibangun untuk mengatasi kemacetan dalam kota, terutama di sekitar Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Lama Tanjung Pinang. Tapi kenyataannya kondisi Pelabuhan Dompak yang belum pernah dioperasikan ini sudah dalam keadaan rusak berat dan terbengkalai. Memasuki area pelabuhan terlihat ilalang sudah mengakar merayap setiap sisi gedung.
Sedangkan untuk bagian dalam gedung, kaca jendela bangunan sudah pecah berserakan di lantai. Cat mulai mengelupas, instalasi listrik hilang, atap bocor, dan plafon sudah ambruk dan berserakan di lantai. Serta beberapa properti gedung sudah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara dinding bangunan sudah mulai retak bagian luar dan dalam, menunggu ambruk ditiup angin. Kabarnya sih pelabuhan ini kembali mendapat suntikan dana sebesar 10 miliar rupiah untuk perbaikan dan lanjutan pembangunan. Tapi tahun terus berganti, pelabuhan megah ini tak kunjung diperbaiki. Apa jangan-jangan anggarannya sudahlah. Kota Baru Lampung. Pembangunan kota baru di Kabupaten Lampung Selatan sejak era kepemimpinan mantan Gubernur Lampung, Syahruddin Z. Pagaralam, digadang-gadang menjadi solusi penyelesaian permasalahan perkotaan. Namun sejak era pemerintahan Gubernur Muhammad Ridho Pikardo tahun 2014 lalu, selama 5 tahun pembangunan kota baru dihentikan. Dan kini proyek pembangunan yang menghabiskan anggaran sekian 300 miliar rupiah ini nampak seperti kota mati, dibiarkan mangkrak dan terbengkalai begitu saja. Alhasil tempat ini pun dijadikan sebagai tempat nongkrong bagi para kaula muda hingga menjadi tempat maksiat. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa alasan penghentian sementara proyek pembangunan ini adalah untuk memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Lampung. Akibatnya sejumlah bangunan yang sudah berdiri ditumbuhi oleh ilalang. Dijadiin tempat hunting foto kayaknya keren nih. Memasuki era pemerintahan Gubernur Arinal Junaidi, proyek pembangunan ini seolah mendapat angin segar, di mana pemerintah Provinsi Lampung dikabarkan akan kembali melanjutkan pembangunan proyek kota baru. Salah satunya dengan merevisi kembali master plan-nya. Benarkah demikian? Atau hanya sekedar wacana? Kita tunggu saja ya bukti nyatanya. Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman. Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman yang berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dikabarkan tidak lagi melayani penerbangan sejak akhir September 2021. Maskapai anak usaha Garuda Indonesia yaitu Citylink sudah menyetop penerbangannya ke bandara ini. Yang mana sebelumnya Citylink menjadi satu-satunya maskapai yang melayani penerbangan Jakarta, transit Purbalingga, kemudian Surabaya, dan sebaliknya. Penyetopan penerbangan ke bandara ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Direktur Utama Citylink mengungkapkan bahwa alasan dibalik penyetopan sementara penerbangan ke bandara ini adalah permintaan yang sedikit. Ironisnya, bandara ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2021 dan baru melakukan penerbangan perdana pada 3 Juni 2021. Padahal untuk mewujudkan bandara ini, PT Angkasa Pura II harus merogoh kocek yang bernilai fantastis, yaitu sekitar 350 miliar rupiah. Dan kini, kabar terbaru menyebutkan bahwa maskapai Wings Air menggeliatkan kembali rute penerbangan di Bandara Jenderal Besar Sudirman. Sedangkan untuk Citylink sendiri, pihak maskapai belum membuka kembali rute penerbangan ke bandara ini. Dan saat ini PT Angkasa Pura II sedang mengkomunikasikan kepada para maskapai untuk bisa mengangkut kargo sebagai alternatif jumlah penumpang yang sepi di bandara ini. Apakah tahun 2022 akan menjadi tahun yang baik untuk keberlangsungan hidup bandara ini? Kita tunggu saja ya perkembangannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Thank you update lovers.